Kesibukan di sekitar kita, tidak terasa ada yang mengancam di baliknya. Saat terjadi situasi seperti ini, jangan panik. Lakukan serangkaian prosedur bantuan hidup dasar. Halo Sobat Rumah Sakit Ortopedi Profesor Dr. R. Suharso Swarakata. Henti jantung dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan pada siapa saja. Bisa terjadi di public area maupun dimanapun berada. Hal ini menjadi suatu keadaan serius dan berbahaya yang bisa terjadi secara tiba-tiba dan tidak terduga yang membutuhkan penyelamatan nyawa. Bantuan hidup dasar adalah pertolongan pertama yang diberikan kepada orang yang mengalami penyakit atau trauma yang mengancam nyawa, sampai perawatan medis dapat diberikan di fasilitas kesehatan. Henti jantung atau cardiac arrest merupakan penyakit pembunuh nomor 1 di dunia. Menurut American Heart Association, setiap 2 menit terdapat 1 orang yang meninggal karena penyakit ini. Pada henti jantung dan henti nafas, transport oksigen ke otak akan terganggu. Dan tanpa asupan oksigen ke otak selama 4 menit, sel-sel otak akan mulai mati. Kematian dapat terjadi dalam 7-10 menit. Tidak hanya henti jantung dan henti nafas, trauma, pendarahan, dan kegawat daruratan lainnya dapat mengancam nyawa korban. Dengan memberikan bantuan hidup dasar, maka orang tersebut diharapkan dapat bertahan hidup sampai mendapat perawatan yang memadai. Oleh karena itu, semua orang bisa melakukan bantuan hidup dasar, karena hal ini sangat berpengaruh pada kelangsungan hidup seseorang. Ya. Dok, ini kan kasus untuk yang cardiac arrest maupun henti nafas itu kan kasusnya banyak ya dok ya. Ini dokter sebagai spesialis emergency biasa untuk penanganannya untuk pasien-pasien yang kita mengalami cardiac arrest maupun henti nafas itu bagaimana dok? Ya, baik Dokter Dewi. Jadi kejadian henti nafas dan henti jantung ini di dunia sangat besar. Jadi 1.000 kasus per hari, bayangkan. Jadi dan kejadiannya kebanyakan justru terjadi di prahospital atau di luar rumah sakit. Jadi penting sekali untuk mengajarkan kemampuan untuk melakukan bantuan hidup dasar kepada masyarakat luas, masyarakat awam. Karena apa? Karena kejadian itu sebagian besar, jadi lebih dari 90% itu kejadiannya di luar rumah sakit. Jadi dengan kita mampu melakukan bantuan hidup dasar, itu artinya kita berupaya menciptakan safety community. Jadi komunitas yang peduli pada keselamatan, terutama keselamatan terhadap serangan henti jantung atau henti nafas. Itu Dokter Dewi. Penanganannya bagaimana gitu ya? Jadi penanganan pada henti jantung dan henti nafas ini penting sekali kita ajarkan bagaimana mengenali. Yang pertama pada masyarakat ya, mengenali tanda-tanda henti jantung. Ya, dengan cara apa? Dengan cara merespon. Kemudian sebenarnya hanya ada 2 langkah penting untuk melakukan bantuan hidup dasar. Syaratnya kita mempunyai kedua tangan, ya. Kemudian tempatnya aman. Gitu, Dokter Dewi. Ya. Mari kita ikuti langkah-langkah bantuan hidup dasar sebagai berikut. Bantuan hidup dasar. Apabila kita menemui korban yang mengalami henti nafas atau henti jantung, kita bisa lakukan bantuan hidup dasar. Ada 2 langkah penting yang bisa kita lakukan untuk BHD. Yang pertama, minta tolong, panggil ambulans, ambil AED. Yang kedua, lakukan pijat jantung pada dada bagian tengah dengan tekanan yang kuat dan cepat. Ini lokasinya. Sebelum melakukan pertolongan bantuan hidup dasar,
Yang pertama, kita pastikan korban pada tempat yang aman, kemudian kita letakkan korban pada alas yang datar dan keras. Yuk kita praktekkan. Pak, tolong panggil ambulans, ambil AED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Kapan kita hentikan bantuan hidup dasar? Yang pertama, korban sudah sadar dan berespon dengan bernafas. Yang kedua, bantuan orang yang lebih ahli sudah datang. Semua orang bisa melakukan bantuan hidup dasar. Yuk kita belajar menyelamatkan sesama kita.